Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. Tidak terasa kita akan memasuki malam ke-19. Dalam arti lusa kita sudah memasuki hari-hari terakhir dari bulan Ramadan, yang kita harapkan mudah-mudahan dari hari-hari yang berlalu, malam-malam yang berlalu di bulan Ramadan dari kita, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan diterimanya ibadah kita, kebaikan kita, dan kita meraih ampunannya dan rahmatnya. Amin Allahumma amin. Sehingga dapat menguatkan kita di 10 terakhir dengan meningkatkan kebaikan ketaatan, sehingga kita mendapat kesempurnaan di dalam menjalankan puasa Ramadan dengan diterimanya amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan selamatnya kita dari kegagalan di bulan Ramadan. Amin Allahumma amin. Agar kita mengetahui bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan, sehingga dapat kita mengikutinya walaupun tidak banyak, walaupun tidak besar, yang penting kita mengambil bagian dari apa yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir bulan Ramadan. Dikatakan di dalam satu qasidah, Fadil Ashru kana Nabiyul Karim idza dakhalat abadan la yanam. Di 10 terakhir bulan Ramadan, kalau sudah masuk, Nabi sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak tidur. Jadi di hari-hari terakhir, yaitu 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tidur. Ditingkatkan, diperbanyak dari hari-hari sebelumnya atau malam-malam sebelumnya, sehingga untuk meningkatkan dan menambah, menghapus waktu istirahat, meniadakan jadwal tidur. Yang dikerjakan, yang dilakukan adalah kebaikan, ketaatan, ibadah. Baik itu dengan sholatnya,
baik itu dengan doanya, baik itu dengan Al-Qur'annya, dan yang lain sebagainya dari ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan. Tidur itu ada bagusnya, ada baiknya. Bahkan yang bagus, yang baik bisa memberikan kepada kita pahala. Tapi ada buruknya. Lah tidur yang bagaimana yang bisa memberikan kepada kita pahala? Secara umum, ketika kita tidur baru bisa meninggalkan dosa, lalu kita tidur agar terhindar dari dosa, maka tidur kita pahala. Saya ini kalau nggak tidur, mata saya ini macam-macam akhirnya yang dilihat. Lah kebanyakan yang saya lihat itu yang dilarang. Saya bisa meniadakan melihat itu kalau tidur, aman saya. Tapi kalau melek nggak bisa. Dia tidur demi menghilangkan pandangan yang diharamkan, pahala. Atau tidurnya niat agar nanti bisa hilang ngantuk sehingga semangat dalam salat tarawih atau semangat di dalam membaca Al-Qur'an setelah tarawih. Jadi dia niat dengan tidurnya agar nanti bisa banyak ibadah, baik itu dengan sholat tarawih atau membaca Al-Qur'an dan yang lain sebagainya. Pahala ini dengan tidurnya. Lah tidur sekalipun mendapatkan pahala, dianjurkan tidak lebih dari 8 jam tidur yang terdapat di dalamnya pahala ini jangan lebih dari 8 jam. Karena 8 jam itu sudah maksimal, paling banyak dalam satu hari satu malam tidur 8 jam, jangan lebih. Ketika lebih, kita akan lebih banyak membuang waktu hidup kita di atas dunia dengan tidur. Karena 8 jam itu, kalau usia kita 60 tahun, kita sudah buang 20 tahun untuk tidur. 8 jam. Kalau lebih, buat tambah lagi. Waktu hidup kita terbuang untuk tidur lebih banyak daripada ibadahnya. Tapi kalau tidurnya tadi itu nggak mendapatkan pahala, nggak dapat apa-apa. Ini kerugian yang dia dapat. Nggak dapat apa-apa tuh, kerugian yang dia dapat. Karena apa? Karena akan berlalu waktu dari kehidupannya kosong dari kebaikan, kosong daripada pahala, kosong dari derajat, rugi. Padahal dia bisa mendapatkannya, dia bisa meraihnya, walaupun dengan perbuatan yang sangat ringan, dengan perbuatan yang sangat kecil. Apalagi kalau tidurnya tadi itu diniatkan untuk melakukan kemaksiatan setelahnya, tambah rugi nih. Tidurnya dosa dan setelahnya dosa. Karena itu Nabi SAW tidak mau menyia-nyiakan momen-momen atau waktu-waktu yang tepat untuk tidur, untuk istirahat, sehingga dimaksimalkan sisa waktu
bulan Ramadan untuk mendapatkan kemuliaan, keistimewaan yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi ini mencontohkan kepada kita, karena Nabi pahalanya, kemuliaannya, keistimewaannya sudah gak terbatas, banyak sudah. Tapi Nabi mencontohkan kepada kita, ini kalau 10 terakhir jangan banyak tidur, rugi, maksimalkan, kurangi tidur. Kalau kita nggak tidur mungkin nggak mampu, tapi tidur, tapi kurangi dari biasanya. Kalau para aulia hampir nggak tidur, tapi mereka tertidur, bukan tidur. Jadi kalau di tahrim itu kalau nggak salah mereka para habaib atau para ulamanya, kalau sudah 10 terakhir nggak ditemui di rumahnya sudah. Di mana? Di masjid. Jadi benar-benar meneladani dan mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid mereka. Setiap harinya di masjid sudah. Pagi, siang, sore di masjid. Hampir nggak ditemui di rumahnya, nggak dijumpai di rumahnya, di masjid. Ada yang di masjid ini, ada di masjid itu, dan lain sebagainya. Dan itu mereka lakukan sampai hari raya. Seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nggak tidur. Jadi kalau kemudian mereka di 10 terakhir itu tertidur. Kalau tidur itu kan menyediakan bantal atau tempat, minimal tempat atau minimal bantal. Ini enggak. Jadi mereka duduk dengan zikir, dengan Quran, tapi tertidur. Sebentar tok itu melek lagi sudah. Ibadah lagi, melek. Nah, kalau kita mungkin tertidur itu di majelis jam-jaman itu ngono tok, diwara dorong turu. Kalau enggak meletakkan apa namanya? Punggungnya atau lempengnya, apalagi bukan di kamar, mungkin nggak dikatakan tidur kita. Permulaan, dolek dalan turu, mungkin kalau kita seperti itu. Kalau mereka nggak tidur, sudah dibilang tidur, padahal tertidur. Paham ya? Jadi tidur kalau menghindarkan diri kita dari dosa bagus. Atau kalau kita tidurnya niat-niat yang baik agar bisa qiyamul lail seperti tidur gailula, ya, maka tidur kita mendapatkan pahala. Itu pun jangan sampai lebih dari 8 jam. Tapi kalau tanpa niat, tidurnya tanpa niat apapun, nggak ada apa-apa, cuma tidur gitu aja, nggak dapat pahala dia, nggak dapat dosa, tapi kerugian dia dapat. Karena apa? Itu terhitung dari kehidupan dunianya. Apalagi kalau mengandung dosa akan lebih rugi. Lah Nabi kalau sudah 10 terakhir nggak tidur. Terus apa yang dilakukan oleh Nabi nggak tidur? Online, nggak ada online. Online iya, tapi bukan online medsos, bukan online game. Online hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyambungkan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan apa? Nawal i'tikaf ila yaumi id. Niat i'tikaf Nabi. Niat i'tikaf bukan 1 jam 2 jam, atau bukan selama aku ada di masjid. Nawaitul i'tikaf madumtu fi. Aku niat i'tikaf selama aku di masjid. Berarti walaupun 5 menit keluar, dia sudah niat i'tikaf. Kenapa? Dia niat i'tikaf selama di masjid. Lah dia di masjid tergantung mau apa dia ke masjid. Kalau cuma mau manggil orang tok, masuk masjid ya. Nawaitul i'tikaf madumtu fi. Masuk masjid. Ya. Kalau perlu nih dia, kata ngomong aku keluar, dia sudah dapat pahala i'tikaf, tapi sebentar tok kan dia.
perlu hanya untuk manggil orang. Atau perlu untuk sholat. Nawaitul i'tikaf madum tufi. Ya selama dia sholat. Setelah keluar mari selesai. Tapi kalau ila yaumil id, harian ini. Harian dari malam 10 malam 21 sampai apa? Malam hari sampai hari raya. Sampai hari raya, harian. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa igat nisaah alaihi salam dan membangunkan keluarganya. Istrinya dibangunkan semuanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. La i'tikaf itu masjid tentunya. Ya, i'tikaf di masjid. Lah masjid itu tempat yang dicintai oleh Allah yang ada di dunia, yang ada di bumi. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai oleh Allah adalah masjidnya. Dan orang mukmin kalau masuk masjid senang, gembira, seperti dia berada di taman yang indah, ada bunga-bunga, ada burung-burung, asik dia di situ, tenang. Orang mukmin kalau masuk masjid. Kalau orang munafik, enggak. Kalau orang munafik masuk masjid seperti burung ada di dalam sangkar, enggak tenang, goyang, ya, kepingin cepet keluar, dibuka apa pintu sangkarnya, langsung berusaha cepet kabur. Itu orang munafik. Kadang kakinya sudah sebagian keluar. Lah orang yang selalu ke masjid mendapatkan predikat orang yang beriman. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu masjid fasyhadu lahu bil iman." Jika kamu melihat seseorang yang aktif ke masjid, maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. La i'tikaf memiliki keistimewaan yang sangat besar. Sebentar pahalanya besar seperti memerdekakan budak, apalagi jam-jaman atau harian. Dia akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ini. Nanti akan kita lanjutkan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di 10 terakhir. Ya, daripada i'tikaf dan membangunkan keluarganya ini. Mudah-mudahan kita dapat meneladani Nabi, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam walaupun tidak besar, dan tapi kita harapkan kita bisa meneladani Nabi sangat besar dan sangat banyak dalam kehidupan kita. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa rasulillah. Alhamdulillahirabbil alamin.